Selamat sore, Bapak Ibu yang berada di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Terima kasih atas kehadirannya dalam seminar pada sore hari ini yang akan difasilitasi oleh Bapak Toto S. Wirya Saputra. Saya Teresia Bekti Lestari dari Magelang saat ini. Namun kantor kami, Sekretariat Nasional Akpin, berada di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita memulai Zoom pada sore hari ini, mari kita hening sejenak, kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan, doa secara silensium. Mari berdoa. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya berikan ke Bapak Toto, saya akan memutarkan lagu Mars Akpin. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti dari tempat Bapak Ibu masing-masing, namun mohon dengan ditutup audionya supaya tidak saling bersautan. Memanggil pengantin profesi sehati dalam hati, kami hadir dengan sesama untuk mendengarkan cerita hidup, bantu konseli tubuh purna, getar-getar suara Tuhan, memanggil profesi konselor sehati dalam karya, kami hadir sebagai wakilnya untuk mendengarkan cerita hidup, batu konseli tumbuh purna. Viva, viva, viva konselor aktif. Viva, viva, viva konselor aktif. Baik, Bapak Ibu, untuk seminar yang pertama pada sore hari ini akan difasilitasi oleh Bapak Toto S. Wirya Saputra dari Gria Akpin Menoreh. Silakan, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Toto. Terima kasih Mbak Bekti yang memberikan waktu kepada saya. Terima kasih juga selamat sore bagi teman-teman yang sudah hadir di Indonesia bagian Barat, juga bagian Indonesia bagian Tengah, dan mungkin juga selamat malam bagi teman-teman di Indonesia bagian Timur. Untuk menghemat waktu, saya ingin langsung share. Jadi diskusi atau percakapan kita sore hari ini di diinspirasi oleh dua kejadian utama, kemudian kita diskusikan di kantor Seknas, juga didiskusikan dengan beberapa teman. Kalau teman-teman masih ingat, ada seorang mahasiswa, anak seorang pendeta yang sangat terkenal yang memimpin gereja di Surabaya, menjatuhkan dirinya dan meninggal di Surabaya, dan bahkan meninggalnya itu menjatuhkan dirinya itu di sebuah Universitas Kristen yang juga sangat terkenal di Surabaya. Eh, yang lain, apakah informasi yang saya terima itu betul atau tidak, ya? Tapi juga baru-baru ini ada kejadian di Denpasar, seorang mahasiswa yang juga Kristen, ya tentu di lingkungan yang sangat agamis, ya. Boleh diduga salah satu faktor yang dipercakapkan di medsos adalah bullying. Karena bullying itu, maka dia berusaha membunuh diri, menjatuhkan diri dari lantai keempat tempat dia kuliah, dan memang dia juga meninggal. Yang terakhir, saya kira kita masih mengikuti juga peristiwa di Jakarta,
apa betul atau tidak, tetapi informasi yang kita terima ternyata yang mengebom itu dan akhirnya punya tujuan untuk bunuh diri juga, itu adalah seorang siswa yang masih sangat muda, siswa kelas 12 di Jakarta, di salah satu SMA di wilayah Jakarta Utara atau Jakarta Timur. Saya tidak tahu. Tapi itu juga ternyata salah satunya kalau melihat riwayatnya, ibunya menjadi tenaga kerja di luar negeri dan bapaknya juga mungkin sudah bercerai, itu berarti ada unsur kehilangan dan kedukaan, dan karena itu barangkali juga diduga di sana sini mengalami bullying. Dan ternyata bukan hanya bunuh diri tetapi membunuh dan melukai sekian banyak teman-temannya di SMA yang sama, dan juga rupanya diduga oleh polisi dia juga akan bunuh diri, tetapi tidak berhasil. Dan ini menarik perhatian kita. Di kantor kami di Kulon Progo, sebuah kabupaten yang kecil sebenarnya, saya lupa menyebutkan berapa statistik, baik tahun lalu maupun tahun ini banyak orang yang bunuh diri juga. Dan ternyata ada polisi yang masih sangat muda juga bunuh diri, dan yang terakhir tentara Angkatan Darat bunuh diri mungkin 2-3 bulan yang lalu kalau tidak salah. Sayangnya pemerintah kadang-kadang menutupi peristiwa-peristiwa itu dan bukan menyelidiki dan coba mengatasinya. Dan ini gejala yang perlu kita perhatikan sebagai teman-teman yang pegiat di dunia kesehatan mental umumnya dan konseling khususnya. Dan itulah 3 peristiwa itu, khususnya 2 peristiwa terakhir, mendorong saya dan teman-teman, baik minggu ini maupun juga minggu depan, saya dan nanti dilengkapi minggu depan oleh sejawat kita Relin, anggota Relin Ayudya, juga anggota Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia. Jadi perkenankan saya ingin melanjutkan ini, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan diskusi di akhir diskusi yang saya presentasi yang saya sampaikan bisa kita eh, diskusikan bersama-sama. Jadi dari peristiwa itu saya coba melalui pengalaman saya juga bacaan-bacaan buku yang saya baca, saya coba mengkaitkan apakah memang ada keterkaitan antara kedugaan yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan grief atau mourning, perundungan atau bullying. Perundungan masih istilah yang baru di dunia bahasa Indonesia, tetapi saya akan memakai kata bullying untuk sore hari ini. Dan kecenderungan bunuh diri atau suicide. Tetapi tentu karena saya sebagai seorang konselor psikospiritual, tentu di sana sini eh, percakapan kita, diskusi kita akan saya kaitkan dengan perspektif psikospiritual. Di bagian kedua, saya coba memberikan pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh komunitas keagamaan, tentu bukan hanya Kristen, tapi juga komunitas sosial kemasyarakatan untuk menangani persoalan grief, bullying, dan bunuh diri. Ya. Mungkin grief kurang diperhatikan, tapi sebenarnya juga merupakan salah satu faktor utama banyak orang di seluruh dunia, juga di Indonesia, melakukan bunuh diri. Ya, bullying masih hal yang baru, meskipun di dalam realitas kehidupan, bullying itu sudah terjadi sudah cukup lama, tetapi baru beberapa tahun terakhir ini kita angkat menjadi persoalan yang sangat serius di dalam kehidupan kita. Bunuh diri juga menjadi persoalan kesehatan mental dan bahkan juga mungkin ke
kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Mudah-mudahan saya bisa menyajikan hal-hal yang mendorong kita untuk melihat lebih dalam. Melihat tujuan tadi, saya mengusulkan ada 4 topik yang kita bicarakan. Faktor penyebab usaha bunuh diri, supaya kita bisa melihat lebih jelas faktor-faktor penyebab bunuh diri dan kemudian nanti dikaitkan dengan kedukaan. Apakah ada gejala-gejala, ada faktor-faktor dari kedukaan yang tadi saya sebut dengan grief, itu berkaitan dengan faktor-faktor juga, atau ada cross-sectional antara dampak-dampak kedukaan dan faktor-faktor yang menyebabkan bunuh diri. Bagian ketiga sama, saya akan coba sedikit menelisik dampak dari bullying dan kemudian apakah itu terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri. Di bagian terakhir, saya ingin memberi sedikit pertimbangan intervensi penanganannya. Tentu dari sisi Akpin, waktu kita terbatas pada sore hari ini, juga minggu depan kalau ada diskusi lebih lanjut melalui online, misalnya ada teman-teman yang bersedia melakukan ini, saya kira kita bisa meneruskan diskusi kita lebih dalam lagi, dan tentu Akpin jikalau diperlukan misalnya bisa membantu link Zoom yang bisa dipakai oleh teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Saya kira ini cukup jelas, tidak perlu saya beri komentar supaya waktu kita nanti lebih banyak untuk berdiskusi, ya. Artinya bunuh diri itu adalah perilaku membahayakan diri sendiri, bahkan juga bisa berusaha mengakhiri hidup seseorang. Faktor yang menyebabkan usaha bunuh diri atau upaya bunuh diri, ya, ada beberapa faktor, tetapi saya lebih tertarik pada ternyata baik pengalaman saya maupun juga bacaan yang saya baca, selain ada misalnya gangguan kesehatan mental, riwayat keluarga, riwayat trauma dan kekerasan, ternyata perundungan atau bullying itu juga salah satu faktor yang dapat menyebabkan orang cenderung berupaya bunuh diri. Ya, ada riwayat penyakit, nanti di sana sini akan saya sebutkan kembali. Juga riwayat terpapar usaha bunuh diri, misalnya modeling, kalau secara psikologis bisa dikatakan begitu, melihat orang lain menyelesaikan masalahnya dan memang selesai, maka dia juga mengikuti pola yang sama. Menurut bacaan dan juga pengalaman saya sendiri melakukan, khususnya menangani orang-orang yang mengalami kehilangan dan kedukaan, ternyata riwayat loss and grief, kehilangan dan kedukaan juga bisa menimbulkan atau mendorong orang untuk cenderung berusaha bunuh diri. Dan tadi saya beri contoh, meskipun tidak ada kesimpulan yang definitif, misalnya apakah seorang anak pendeta di Surabaya yang membunuh diri itu juga ada persoalan-persoalan loss and grief, ya. Loss and grief tentu nanti akan saya jelaskan tidak selalu berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Juga persoalan hukum, saya kira juga disiplin di tempat kerja, tekanan di tempat kerja bisa juga menimbulkan orang cenderung untuk berusaha atau berupaya bunuh diri. Masalah lain seperti isolasi sosial. Sejauh saya membantu orang-orang yang mengalami
bunuh diri dikaitkan dengan minat saya mempelajari atau menangani orang-orang yang mengalami kedukaan, biasanya gejala yang sering saya temui ketika membantu orang itu adalah hopeless. Hopeless itu tanpa harapan. Karena tanpa harapan, orang yang melakukan bunuh diri itu merasa bahwa bunuh diri itu satu-satunya jalan terbaik. Dan itu kan berbeda dengan pandangan umum yang juga mungkin kita miliki, bahwa bunuh diri itu jalan yang paling jelek, karena kan dosa, karena mendahului kehendak Tuhan. Tapi bagi orang yang mengalami kedukaan dan juga perundungan, mungkin juga penyakit yang tidak disembuhkan, mereka merasa bahwa bunuh diri itu satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang dia tangani. Nah, kalau itu helpless, tidak ada penolong, kemungkinan besar kecenderungan bunuh diri akan lebih tinggi lagi. Juga kesepian, juga kesendirian. Beberapa orang yang saya tangani itu merasa malu, ya. Misalnya punya hutang yang sangat besar, ya, atau muda-mudi yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, misalnya istilah baru yang saya pelajari dari teman-teman yang praktik di lapangan, bisa juga menimbulkan kecenderungan atau risiko bunuh dirinya tinggi. Kecemasan misalnya, cemas menghadapi hukuman sebagai contoh, ya, itu bisa juga resiko bunuh dirinya tinggi. Ya, tadi saya kemukakan khususnya di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, tidak jauh dari tempat kantor kami itu di Kabupaten Sleman, kemudian Kabupaten Gunung Kidul. Ternyata orang-orang tua yang mengalami sakit kronis akut yang lama, mereka merasa bahwa penderitaan itu tak tertahankan lagi. Ya, seorang tokoh yang ahli di dalam bidang kedukaan, namanya Edwin Sneidman, ya, itu menyebutkan bahwa orang yang mengalami penderitaan yang tidak tertahankan lagi karena sakit yang tidak pernah tersembuhkan dalam waktu yang lama, itu menurut Edwin Sneidman mengatakan ada semacam psychoache, jadi apa ya, sakit psikologis, manifestasi dari penderitaan yang tidak tertahankan lagi. Ternyata itu juga resiko bunuh dirinya cukup tinggi, ya. Juga kemarahan terpendam. Kemarahan terpendam itu bisa diekspresikan ke dalam, itu berarti resiko bunuh diri tinggi. Tetapi ketika kemarahan itu adalah bersifat outward atau keluar, itu bisa juga kalau kita lihat di medsos, karena kehilangan misalnya apa, lamarannya ditolak, ya. Kemudian putus cinta, mungkin juga pasangannya selingkuh, itu menimbulkan kemarahan yang diarahkan ke pihak luar. Dan kita bisa lihat, ya, ada pembunuhan-pembunuhan yang sangat mengerikan, bahkan termasuk mutilasi-mutilasi. Ternyata kalau diselidiki itu adalah kemarahan yang tidak diselesaikan dengan baik, pada umumnya karena akibat kehilangan dan kedukaan, ya. Dan mereka tentu tidak ada yang menolong. Tentu mereka tidak punya wadah untuk menceritakan kemarahan tadi. Bahkan pada umumnya kan kita tidak boleh marah. Padahal sebenarnya marah itu dipendam. Kalau marah itu dipendam, tidak dikeluarkan, itu bisa ke dalam, marahnya ke dalam, kemungkinan
kecenderungan bunuh dirinya tinggi, atau keluar itu risiko membunuh orang lain atau mengancam keselamatan orang lain. Memang belum ada keterangan resmi apakah siswa SMA di Jakarta yang melemparkan bom ke masjid dan di dekat tempat Sabah itu adalah akibat dari pertama kehilangan, mungkin sudah bertahun-tahun ibunya pergi ke luar negeri dan juga ayahnya sudah tidak berkumpul dengan mereka karena peristiwa perceraian. Dan ini juga ternyata meskipun belum ada kesimpulan definitif apakah kehilangan itu dapat menimbulkan risiko kecenderungan bunuh diri tinggi, bahkan juga mencelakakan orang lain. Hidup tanpa makna, pengalaman yang saya dampingi di beberapa tahun belakangan ini juga menunjukkan ketika orang merasa di hidupnya tanpa makna, dan itu bisa menimbulkan yang disebut dengan psycho-spiritual numbness atau emptiness. Ya, jadi semacam kekosongan psikologis, ya. Jadi hidupnya itu seperti apa ya, mati tapi masih hidup sebenarnya. Dan ini juga bisa menimbulkan risiko kecenderungannya tinggi. Juga rasa kecewa, ya. Itu hal-hal yang dirasakan oleh. Nah, motifnya kalau saya lihat selama ini, baik mengenai pengalaman saya mendampingi orang-orang yang berusaha bunuh diri dan juga membaca buku-buku yang saya dapatkan, motif orang yang mengalami bunuh diri itu bisa juga coba-coba untuk menarik perhatian seseorang yang seharusnya memperhatikan. Misalnya seorang muda-mudi yang sedang berpacaran, dia sudah mengatakan mau putus, tapi ternyata masih setengah putus. Makanya pasangan yang merasa kehilangan itu coba menarik perhatian, ya. Pengalaman beberapa kali orang yang memanjat pohon tinggi atau memanjat menara apa itu Telkom atau tower itu ternyata menarik. Rata-rata mereka juga ingin menarik perhatian orang lain yang memang dia sudah tahu siapa yang akan dituju, ya. Nah, sehingga kebanyakan orang-orang yang naik ke tower itu bisa diselamatkan karena motifnya tidak sungguh-sungguh ingin bunuh diri. Yang kedua, motifnya protes. Minta perhatian tetapi juga sekaligus mengekspresikan kekecewaannya ke dalam, yaitu meningkatkan resiko kecenderungan bunuh diri. Kalau keluar itu outward, itu berarti kemarahan, membunuh dengan kekejian yang luar biasa, sementara yang dibunuh itulah orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, atau pacarnya sendiri, atau selingkuhannya. Di sini ya menarik. Tapi yang tadi saya sebut di depan, orang yang mengalami psychoache itu sakit psikologis yang tidak tertahankan, itu memang rata-rata seperti di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, mereka memang sungguh-sungguh bermotivasi untuk bunuh diri, mengakhiri penderitaannya, karena mereka merasa bahwa bunuh diri adalah cara yang terbaik. Di sana sini saya bicara mengenai kaitan antara grief dan bunuh diri. Ya, jadi seperti yang saya kemukakan tadi, Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir, grief atau kedukaan merupakan mekanisme pertahanan diri psikospiritual. Nanti akan saya gambarkan, beri skema tentang dampak dari kedukaan karena disebabkan oleh kehilangan yang
seseorang atau sesuatu yang signifikan dalam kehidupan penduka atau berarti dan sangat bernilai bagi griever atau penduka. Nah, grief itu normal dapat diatasi dengan baik, misalnya gejala-gejala utama dari kedukaan itu sudah hilang pada periode 3 sampai 5 bulan sesudah orang menyadari akan kehilangan, ya. Jadi dampak psikospiritual utama dari kehilangan, misalnya shock, tidak menerima kenyataan, wondering, bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi, bargaining, mengapa terjadinya sekarang, ya. Tetapi juga ada perasaan positif yang muncul adalah rindu. Juga ada marahnya, juga merasa kesepian, loneliness, karena orang yang dikasihi atau sesuatu yang sangat berarti itu hilang. Mungkin juga kecemasan. Dan kalau di depan tadi adalah misalnya saya kemukakan salah satu penyebab dari atau faktor penyebab dari bunuh diri adalah numbness, psychospiritual numbness, dan itu ternyata juga betul, ya. Orang yang mengalami kedukaan yang tidak terselesaikan dengan baik itu mengalami holistic numbness. Fisiknya juga seperti jalan melayang, mentalnya juga seperti mengambang, kosong barangkali dalam eh, apa namanya dalam percakapan kita sehari-hari. Juga secara sosial kosong karena tidak punya relasi yang kuat dengan orang di sekitarnya, dan juga secara spiritual mereka merasa bahwa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak jarang pengalaman saya mendampingi orang yang bunuh diri disebabkan oleh kedukaan, mereka merasa bahwa Tuhan tidak peduli kepada kehidupannya, komunitas agama atau imannya juga kurang peduli, lingkungannya juga kurang peduli, keluarganya juga kurang peduli, maka tidak ada jalan lain. Menurut mereka, jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya adalah berupaya untuk bunuh diri. Saya langsung ke 2.4 ya itu. Kalau Elizabeth Kubler-Ross itu teorinya kedukaan selalu dikaitkan dengan meninggalnya seseorang. Tapi sesudah saya membaca karangan Kenneth Doka yang ditulis pada tahun 1989, dia menemukan istilah baru yang disebut dengan disenfranchised grief. Ya. Jadi itu semacam hidden grief, hidden sorrow. Ya, sorrow itu kesusahan yang sangat dalam. Ya. Orang-orang ini yang mengalami disenfranchised grief sebenarnya mengalami grief yang lebih dalam daripada kehilangan karena orang yang dikasihinya meninggal. Sebagai contoh, orang yang bunuh diri itu pasti meninggalkan kedukaan yang lebih dalam dari orang yang eh, dikasih itu meninggal karena sakit. Apalagi kalau seperti peristiwa di Surabaya dan juga di eh, Denpasar, ya, anaknya yang bahkan anak tunggalnya, ya, anak tunggal itu bunuh diri, itu pasti mengalami kedukaan yang sangat dalam. Meskipun secara umum mungkin itu tidak dianggap sebagai kedukaan, karena kan salah sendiri. Keluarga kan kurang merawat, keluarga kurang memperhatikan, makanya salah sendiri. Dan dari sisi tradisi keagamaan, banyak agama-agama atau banyak komunitas-komunitas, kelompok-kelompok tertentu yang tidak melayani
ritual, upacara atau acara kedukanya secara normal, itu akan menambah dalamnya kedukaan yang disebut dengan disenfranchised tadi grief. Ya, orang yang bunuh diri tadi. Jadi kedukaan yang sebenarnya secara sosial mungkin dianggap tidak berduka. Sebagai contoh, kehilangan pacar, tidak lulus ujian misalnya, gagal melamar pekerjaan di tempat-tempat tertentu, ya. Jadi itu banyak hal-hal yang juga kehilangan kesempatan misalnya menjadi anggota legislatif atau hal-hal lain. Nah, karena itu tidak ada upacaranya ya kalau orang kehilangan pacar kemudian. Dan juga kadang-kadang karena itu dianggap sesuatu yang biasa, mereka tidak didampingi oleh komunitas atau lingkungan kerjanya atau lingkungan apa religiusnya, lingkungan keagamaannya. Dan itu pengalaman selama ini orang-orang yang mengalami disenfranchised grief, resiko kecenderungan untuk bunuh dirinya lebih tinggi daripada eh, grief yang disebabkan oleh betul-betul grief misalnya tadi karena meninggalnya seseorang ya. Di sini ini menarik untuk kita perhatikan ya. Termasuk sebenarnya kemarahan ya yang karena perundungan juga karena kedukaan yang tidak diselesaikan dengan baik bisa menjadi bencana bagi orang lain. Kedukaan yang normal kalau berjalan sekitar 3 sampai 4 bulan, gejala-gejala utamanya sudah mungkin berkurang atau bahkan sudah hilang sama sekali. Ya. Kalau 6 sampai 11 bulan, kalau masuk di situ, gejala-gejala seperti marah misalnya, mengalami kecemasan yang luar biasa misalnya, mengalami kekosongan apa psikospiritual misalnya, merasa hidupnya tidak bermakna, merasa tidak ada yang menolong, merasa putus asa, masih berlangsung, berarti itu sudah masuk di periode yang kedua, ya, gitu. Nah, periode yang ketiga 12 bulan. Kalau 3-4 bulan, gejala-gejala utamanya sudah berkurang atau sudah mungkin sudah hilang sama sekali. Hilang sama sekali tidak ada ya, tetapi paling tidak tidak mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Nah, saya menyebutnya para praklinis karena pemikiran para psikiater dan para psikolog klinis di Indonesia, kedukaan itu baru mempunyai dampak yang yang bahaya ketika atau sudah klinis, sudah akan diberi obat atau dilakukan konseling atau terapi psikologis itu kalau sudah berlangsung 12 bulan. Itu sudah klinis. Nah, menurut saya sebenarnya ketika orang sudah melewati atau me, apa ya mengalami 6 sampai 11 bulan itu gejala-gejala utamanya masih muncul, apalagi selalu muncul, itu menurut saya sebenarnya sudah mengalami disorder. Meskipun para psikolog klinis dan psikiater di Indonesia masih menganggap itu belum perlu ditolong karena belum pindah ke klinis ya di sesudah 12 bulan. Tapi menurut saya itu kalau tidak ditangani dengan baik tentu juga sudah menimbulkan disorder. Maka untuk sementara saya sebut dengan post loss stress disorder. Ya, gangguan stres pasca kehilangan. Kalau Bapak Ibu, teman-teman dan sejawat semua membaca, situasi ini juga sering disebut dengan
unfinished grief, kedukaan yang tidak selesai. Ada juga yang menyebut dengan prolonged grief, kedukaan yang berkepanjangan. Artinya seharusnya sudah selesai, tapi belum selesai. Tapi yang lebih menunjukkan gangguan tekanan ya, atau gangguan stres pasca kehilangan, kedukaan itu bisa menimbulkan complicated grief. Sebagai contoh, kedukaan yang semula normal sudah terkomplikasi dengan penyakit lain, misalnya secara fisik. Orang yang mengalami kedukaan, misalnya yang semula tidak menderita gangguan jantung, ternyata menderita gangguan jantung. Bahkan pengalaman saya mendampingi pasien-pasien COVID yang lalu yang keluarganya mengalami dipanggil Tuhan karena penyakit COVID, yang semula orang-orang ini tidak menunjukkan gejala kanker, ternyata sesudah keluarganya, suami, anaknya, adiknya, keponakannya, iparnya meninggal karena peristiwa COVID-19, ternyata menunjukkan muncullah penyakit kanker yang semula tidak dirasakan. Bisa juga mental. Kedukaan yang terkomplikasi dengan masalah mental bisa menyebabkan orang yang mengalami kedukaan, misalnya tadi bunuh diri, atau bahkan membunuh orang lain. Bahkan juga beberapa pengalaman saya, orang yang mengalami gangguan jiwa berat itu bisa dimulai dari grief, dari kehilangan dan kedukaan. Itulah kalau kedukaan sudah komplikasi dengan penyakit fisik, mental, bahkan juga sosial, mungkin orang menyendiri, tidak mau bergaul, tidak mau mengikuti kegiatan keagamaan yang semula sangat aktif, itu bisa juga karena complicated grief. Terakhir bisa juga orang yang mengalami grief, kedukaan itu bisa tidak mau punya agama lagi, ya. Bukan berarti tidak bertuhan, tapi banyak juga misalnya orang pindah ke gereja lain kalau yang Kristen, atau pindah ke agama lain, atau bahkan juga bisa menjadi orang yang tidak punya agama lagi. Dan ini menarik perhatian. Beberapa tokoh besar saya kira karena kedukaannya dia kemudian meninggalkan agama untuk selama-lamanya. Ya. Kalau teman-teman membaca buku-buku Karel Armstrong yang mengarang banyak buku dan sangat terkenal, dia adalah seorang suster yang mengalami kedukaan terkomplikasi, tidak bisa diselesaikan dengan baik, sehingga dia meninggalkan agama Katoliknya dan mengaku bahwa sekarang adalah seorang ateis. Nah, istilah baru yang semula kedukaan ini tidak dimasukkan di dalam nomenklatur gangguan kejiwaan beberapa tahun terakhir, ya, eh, khususnya oleh Asosiasi Psikiatri di Amerika, ketika gangguan gejala-gejala utama dari kedukaan tidak diselesaikan lebih dari 12 bulan, pada umumnya itu akan menjadi didiagnosa atau menjadi gangguan mental yang disebut dengan prolonged grief disorder atau kedukaan yang berkepanjangan. Ini pemikiran saya yang sedikit baru yang coba saya kemukakan. Kenapa orang yang mengalami kedukaan itu kecenderungan resiko cenderungnya bunuh diri tinggi?
Jadi di dalam proses psikospiritual itu ada masa transisi perpindahan dari despair atau merasa dia sendiri, merasa tidak ada yang menolong, merasa penderitaannya tidak bisa diselesaikan kecuali bunuh diri, merasa putus asa dan sebagainya, ya merasa hidup tidak bermakna. Itu ada proses dari yang saya sebutkan tadi ke spiritual surrender. Nah, spiritual surrender itu sebenarnya penerimaan. Ya, di dalam proses transisi itu bisa melahirkan proses yang disebut dengan penerimaan. Itu positif. Ya, tentu dari proses despair ke spiritual surrender atau acceptance itu kan proses yang tidak mudah. Setiap orang mengalami proses itu secara unik. Kalau dia kebetulan memiliki ketahanan atau resiliensi psikospiritual cukup memadai dan coping skill-nya juga cukup memadai, dan bahkan dia menerima pertolongan yang memang diperlukan, dampaknya positif, acceptance. Dampaknya penerimaan. Bahwa memang sebagai contoh orang yang saya kasih memang sudah dipanggil oleh Tuhan. Atau kalau dia tidak lulus ujian, memang dia sudah bisa menerima bahwa memang dia tidak lulus. Atau dia kehilangan pacar, memang pacarnya sudah pergi. Itu menarik, ya. Tetapi ketika dalam proses transisi dari despair ke spiritual surrender, mohon maaf kadang-kadang ajaran agama kita bisa juga kan kadang-kadang sudah takdir. Kalau takdirnya positif bagus, tapi kalau takdirnya ya memang sudah takdir saya sengsara dan takdir saya sudah harus bunuh diri atau meninggal atau habis waktu saya. Dan itu dia berpikir bunuh diri jalan yang terbaik. Kalau sudah takdir kan tidak bisa dicegah. Nah, kalau yang pertama dalam masa transisi tadi mungkin orang mencari pertolongan atau komunitas keagamanya atau lingkungannya ada yang hadir mendengarkan ceritanya, bisa. Dan itu menimbulkan acceptance, penerimaan secara positif dan dia bisa bertahan dalam kondisinya eh, yang tanpa orang yang meninggal atau tanpa cita-cita yang memang dia cita-citakan. Dalam kondisi itulah betapa pentingnya kepedulian orang lain, kehadiran, keterbukaan orang yang mendampingi, pemahaman, pengertian, dan penerimaan seorang pendamping penting. Supaya dalam proses transisi dari despair ke spiritual surrender tadi, dia mencapai titik penerimaan yang positif. Bukan menganggap itu sudah takdir. Jadi Bapak Ibu, pengalaman saya bertanya kepada orang yang mengalami kehilangan karena anaknya yang terkasih bunuh diri, dia biasanya juga di sini, oh itu kan sudah takdir, sudah kehendak Tuhan. Memang anak saya itu sudah dikehendaki, bahkan ada yang mana sudah tertulis di sananya bahwa memang dia harus bunuh diri. Jadi ini menarik Bapak Ibu semua ya. Jadi betapa pentingnya kehadiran orang lain dalam proses transisi itu sehingga spiritual surrender itu menimbulkan dampak positif, penerimaan positif, atau sebaliknya bisa juga menimbulkan apa ya, makin besarnya resiko kecenderungan untuk bunuh diri atau bahkan kalau nanti dalam perundungan bisa juga menimbulkan keinginan untuk membunuh, mencelakakan orang lain karena rasa marahnya. Mudah-mudahan saya masih punya waktu ya yang cukup untuk itu. Saya kira
Definisi perundungan juga tidak saya ingin kemukakan. Saya kira hal yang bisa kita baca di sana sini. Saya ingin menyinggung sedikit orang yang melakukan bullying atau orang yang merundung itu in some way dan the other dengan satu dan lain cara, apakah dia sadar atau tidak, usaha-usaha yang dia lakukan, ejekan, cemoohan, tertawaan, bahkan juga tindakan-tindakan yang lebih konkret, bukan hanya verbal, tapi tindakan konkret itu secara tidak sadar, dia sebenarnya nggak tahu karena apa, dia mereka atau kelompok yang melakukan perundungan atau orang yang melakukan perundungan itu, dia menginginkan supaya orang yang mengalami perundungan itu merasa tidak nyaman atau tidak bahagia. Mereka sangat senang, mereka sangat happy ketika orang yang mengalami perundungan itu merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan yang luar biasa. Nah, itu kalau saya membaca di sana sini juga kadang-kadang sempat bertanya orang yang melakukan perundungan itu, ya dia mengatakan, Pak, saya senang kalau dia tidak nyaman. Saya jengkel, Pak. Kalau dia nyaman tuh saya jengkel gitu loh. Nah, saya kurang tahu faktor-faktor yang membuat dia jengkel. Mungkin orang yang dirundung itu sikapnya aneh, mungkin tidak suka bergaul, suka menyendiri, mungkin pinter sendiri di kelas dan sebagainya. Di situ menarik. Jadi mereka senang kalau kalau itu kelompok, kalau anak-anak SMA sekolah biasanya berkelompok atau secara pribadi itu mereka sangat senang kalau orang yang dirundung itu merasa tidak nyaman, tidak bahagia, yang semula bisa tertawa menjadi bermuram durja dan sebagainya. Itu menarik. Itu yang saya ingin tekankan di situ. Jadi sejauh bacaan yang saya baca juga bertanya atau melakukan pendampingan orang-orang yang mengalami bullying itu harga diri hancur, merasa rendah diri, kadang-kadang dia kehilangan self identitas dirinya loss. Dia merasa dia bukan siapa-siapa, ya. Juga mengalami krisis makna hidup, putus asa. Tidak jarang juga dia mengalami krisis relasi dengan Tuhan. Dia merasa wondering, kenapa saya dilahirkan tetapi saya mengalami semacam ini? Kenapa ini semua terjadi? Kenapa itu terjadi hanya untuk saya, bukan untuk teman-teman yang lain? Dan itu bisa juga marah baik kepada orang lain yang merundung tadi, bahkan juga kadang-kadang mereka merasa marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami apa ya, tekanan, mengalami ancaman, ya, dan sebagainya. Nah, tentu juga merasa keterasingan sosial, ya, keterasingan spiritual, ya. Bahkan juga tidak jarang yang dia eh, terasing kepada dirinya sendiri. Dia seperti bukan dirinya sendiri, ya. Trauma tentu trauma eksistensial yang kronis. Kronis itu artinya kecemasannya selalu muncul, ketakutannya selalu muncul, eh, rasa terancamnya, tidak aman, tidak nyamannya selalu muncul. Bahkan ketika, kalau saya boleh Mhm. katakan, Mana? pembulinya itu Nggak tidak, tahu, nak lupa pun. ya. Jadi bisa terjadi bullyingnya di sekolah, tapi dia semalam suntuk membayangkan
bahwa dia terancam. Jadi bully itu selalu menghantui perasaan dia dan dia merasa tidak nyaman. Bahkan ketika dia beribadah, bahkan ketika dia melakukan sholat misalnya, atau berdoa misalnya, atau ketika dia jalan-jalan dengan orang tua misalnya, ya. Padahal ketika ditanya dia tidak seperti tidak apa-apa, ya. Tetapi dia merasa terancam, merasa tidak nyaman. Sekali lagi ketika pembuli tidak hadir, dihantui oleh rasa tidak nyaman, ya, dihantui oleh kehadiran atau kata-kata khusus, ejaan-ejaan khusus, cemohan khusus yang dilakukan oleh para pembuli, ya. Dan itu bisa dipahami dari sisi kegiatan keagamaan terasa hampa atau spiritual dryness. Akhirnya menimbulkan self-blaming, mengutuk diri sendiri. Ya, kalau misalnya dia dibully, kamu tuh orang paling bodoh, kamu tuh orang paling sombong, orang paling tidak bergaul, yang sebenarnya dia tidak begitu aslinya atau awalnya. Tapi justru itu bunyi-bunyi, cemoohan, ejekan, perlakuan itu menjadi di-internalize. Jadi dia seperti yang diharapkan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca medsos, ya, penjelasan-penjelasan orang tua baik ibu maupun bapaknya mahasiswa yang meninggal di tempat kuliah dengan bunuh diri, menjatuhkan diri dari lantai 4, kalau ditanya pasti saya nggak apa-apa Pak, nggak ada yang membuli saya. Karena dia sudah internalize itu bahwa bully itu adalah bagian dari kehidupannya. Memang saya begitu kok. Saya aman-aman saja. Bahkan dia juga bisa menjadi punya perasaan bahwa dia adalah pendosa. Memang saya takut, memang saya layak dihukum. Bahwa memang saya terkutuk. Dan inilah yang menyebabkan dia sangat tertekan, merasa tidak nyaman dimanapun juga, dan dia merasa bahwa bunuh diri adalah jalan yang terbaik. Meskipun demikian, seperti kedukaan juga, teman-teman semua, kalau semua itu dikelola dengan baik, dia punya ketahanan psikospiritual yang baik, dia punya coping skill yang baik. Kalau kedua ini tidak dimiliki, tetapi ada penolong yang baik yang hadir, yang memahami, yang mendengarkan, yang memahami, ya, yang bersedia menerima apapun keluhannya, ya itu pasti dia akan ada semacam turning point pada waktu transisi dari despair ke surrender tadi, dia mengalami penerimaan bahwa saya memang mengalami dirundung. Bukan berarti dia mengatakan saya aman-aman saja, tidak ada teman-teman saya yang merundung saya. Bahwa memang orang yang saya kasihi, cita-cita yang saya cita-citakan tidak tercapai atau orang yang saya kasihi sudah meninggal. Dan itu betapa pentingnya kehadiran orang lain untuk menolong orang yang mengalami grief dan juga mengalami perundungan. Ini proses yang sama, teman-teman semua. Tadi sudah saya katakan, ya, ketika orang yang mengalami perundungan mengalami transisi dari despair menuju spiritual apa ya? Kalau orang Jawa itu spiritual surrender itu sumeleh, ya. Sumeleh bukan dalam arti pasif, tetapi sumeleh dalam arti memang itu proses yang dia harus terima. Ya, kalau dalam masa transisi dari despair ke spiritual surrender itu bagus, dia memiliki ketahanan yang bagus, dia memiliki coping skill yang memadai, dan kalau resiliensi dan coping skill-nya tidak memadai, tapi dia mengalami pertolongan yang memadai, pasti
akan menimbulkan penerimaan. Dan penerimaan menurut saya adalah atau acceptance adalah dasar yang paling kokoh, paling foundational untuk perubahan, pertumbuhan, dan berdaya untuk menolong orang lain yang mungkin juga mengalami yang sama. Ya. Tetapi kalau ketahanan mentalnya rendah, coping skill-nya rendah, tidak memadai, dan tidak ada pertolongan yang diperlukan, bisa jadi proses transisi tadi dari despair ke spiritual surrender, dan dia merasa itu sudah takdirnya, ini jalan yang terbaik. Kalau kemarahannya itu ke dalam, itu bisa bunuh diri, atau penyesalannya ke dalam itu bunuh diri. Tapi kalau keluar bisa juga mencelakakan orang lain. Saya kira di situ, ya. Oleh sebab itu bisa dipahami analisis saya, ada twisted, ada pembelokan, ya. Jalan yang terbaik mestinya positif. Jadi jalan terbaik itu menurut kita adalah dibelokkan ke hal yang negatif karena dia merasa tidak bisa dicegah, ya, bisa menimbulkan bunuh diri kalau itu ke dalam, tapi kalau kemarahan keluar itu membunuh orang lain. Jadi bisa dipahami analisis saya sementara, siswa SMA di Jakarta itu di samping dia ingin mencelakakan orang lain, dia juga akan menghabisi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, teman-teman semua, betapa pentingnya kita memedulikan, bersedia hadir bersama orang yang mengalami kedukaan dan perundungan, juga keterbukaan hati kita, pengertian kita, penerimaan kita, sehingga proses transisi dari despair ke spiritual surrender itu betul-betul menimbulkan acceptance dan bukan menimbulkan keyakinan apa ya yang salah bahwa itu sudah takdirnya untuk membunuh atau untuk bunuh diri. Ini bagian yang terakhir, teman-teman semua. Mungkin saya akan pakai selama sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi menurut saya kita tidak atau kita seharusnya tidak hanya menangani ketika peristiwa itu sudah terjadi, baik untuk yang mengalami kedukaan maupun yang mengalami perundungan. Saya mengusulkan sebaiknya kita punya upaya komprehensif atau terpadu. Nah, upaya terpadu itu terdiri dari 3 upaya. Yang pertama, prevention, melakukan tindakan sebelum peristiwa itu terjadi. Kemudian yang kedua, intervention, melakukan tindakan intervensi sesudah ada grief dan sesudah ada perundungan. Dan juga bukan hanya selesai pada intervensi ketika ada perundungan atau ada grief, tapi juga postvention, sesudahnya tindak lanjutnya. Ya, jadi sebelum terjadi ada tindakan, ketika sedang atau sudah terjadi ada tindakan, dan setelah tindakan selesai dan kita merasa dia sudah sembuh atau dalam bahasa sehari-hari sudah pulih, tetap harus ada tindak lanjutnya. Bahkan mungkin orang yang mengalami grief dan perundungan bisa menjadi penolong bagi sesamanya atau peer caring atau peer counseling. Ya. Prevention itu pencegahan. Biasanya dilakukan ada penyadaran, ya, ada penyadaran bahwa mungkin ada juga penjelasan sedikit melalui pembinaan, melalui pendidikan mungkin, melalui ceramah, mungkin melalui lokakarya tentang dampak
kedukaan dan perundungan kalau tidak ditangani dengan baik itu akan berbahaya. Selain pemberian informasi, yang termasuk pencegahan adalah promotion. Promotion itu meningkatkan resiliensi dan coping psikospiritual. Ya. Contoh sederhana, pasti teman-teman yang Kristen ya selalu sudah mengatakan bahwa kalau kamu sedih, kamu mengalami persoalan, berdoalah. Itu betul. Tetapi itu masih satu langkah atau masih setengah langkah. Gereja atau komunitas beriman kurang melakukan upaya promotionnya. Kalau tadi hanya dikatakan kalau kamu susah, sakit, kamu berdoa. Tapi how to pray itu kan tidak pernah dilatih. Atau kalau pernah itu mungkin usaha upaya yang mungkin masih terbatas. Dari situ ya, sebagai contoh, kalau suamimu memberi sesuatu, kamu harus bersyukur, berterima kasih. That's okay. Tapi itu masih setengah jalan. Tapi bagaimana seorang istri mengucapkan terima kasih atau seorang suami atau seorang istri yang melakukan kesalahan, sebaiknya kamu minta ampun. That's okay di khotbah. Tetapi itu masih setengah langkah. Tapi saya kira harus kita tambahin setengah langkah yang lain adalah melatih seorang suami, seorang istri, jikalau melakukan kesalahan, minta maaf secara tulus dan juga diampuni oleh orang yang memang diminta apa mengampuni itu. Dan saya kira ini penting. Ya, itulah pentingnya pendidikan, pemberian informasi dan peningkatan. Selain pencegahan, tapi juga peningkatan melalui latihan-latihan. Saya kira nih barangkali hal-hal ini yang perlu dilatih sehingga ketika orang mengalami kedukaan, paling tidak dia sudah memahami apa yang akan terjadi, prosesnya begini, ya. Nah, tentu juga tidak ada apa jeleknya kalau komunitas lingkungannya, kalau kamu sudah melewati 3 bulan, misalnya tolong juga meminta pertolongan orang yang betul-betul bisa bisa menolong ya. Dan itu penting, betapa pentingnya juga melatih warga gereja, warga masyarakat, teman guru di sekolah dan sebagainya untuk bersedia terbuka mendengarkan cerita termasuk cerita-cerita yang negatif, perasaan-perasaan negatif mereka bisa menampung dan itu memang perlu selain penjelasan lisan, tapi juga mungkin harus ada pelatihan pelatihan tertentu. Dan itulah sebabnya organisasi kami, AKPIN, dari waktu ke waktu akan melakukan pelatihan dan sebagainya. Sebagai contoh nanti teman-teman di Kulon Progo dan sekitarnya akan ada pelatihan bagaimana menangani bullying pada tanggal 6 Desember. Saya kira ini satu contoh bahwa kita juga akan menolong masyarakat lingkungan kita untuk lebih sadar tentang bullying dan bagaimana menanganinya. Intervention, kalau masalahnya kompleks, sudah complicated, sebaiknya memang intervensi dilakukan oleh orang yang tepat, orang yang terdidik dan terlatih. Mungkin di lingkungan kita bisa melatih orang-orang melakukan pertolongan-pertolongan pertama, pertolongan-pertolongan yang sangat dasar, memiliki pengetahuan dan juga latihan yang sederhana. Ya. Tentu juga pada waktu yang tepat, jangan membiarkan orang yang mengalami grief dan perundungan itu berlarut-larut. Tentu pertolongan yang tepat, pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dengan tujuan yang tepat, tentu itu akan menolong. Juga dengan proses yang tepat, dengan pendekatan dan teknik yang tepat, dan secara bertanggung jawab. Tentu dalam hal ini AKPIN bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain atau komunitas-komunitas keagamaan lain atau gereja-gereja
melakukan semacam eh, apa ya pemberian informasi dan pelatihan-pelatihan yang sederhana atau yang kompleks untuk teman-teman yang pendamping. Kami mempunyai associate member training, dan untuk teman-teman yang ingin lebih mendalami menangani kasus-kasus kompleks, eh, Akpin juga punya program yang lebih profesional yang disebut dengan Psycho Spiritual Counselor Formation atau PCF. Nah, tujuan utama dari intervensi adalah penerimaan. Kita bukan menolong untuk melupakan peristiwa itu, tapi justru menolong orang itu bahwa dia memang mengalami kedukaan atau perundungan dan kemudian mengingat peristiwa kehilangan atau bullying itu dengan cara yang baru, ya. Jadi semacam mereframe, memberi kerangka baru tentang kedukaannya dan perundungan yang dialami atau bullying yang dialami. Dan ini penting ya, karena tadi saya kemukakan penerimaan atau acceptance adalah dasar yang paling kukuh untuk perubahan, untuk berdaya, untuk bisa berfungsi dengan baik dan menemukan makna baru dari pengalaman yang paling baik itu, sehingga dia bisa menolong dirinya sendiri untuk tidak mengalami hal yang sama atau melakukan hal yang sama, bahkan juga dia bisa menolong orang lain yang memang memalukan. Teman-teman yang sudah belajar PCF dan praktikum, saya kira memahami ini. Mohon maaf kalau ini istilah-istilah yang saya pakai. Jadi tujuan antaranya untuk menolong mencapai penerimaan tadi tentu harus psychological detoxification, ya, mengeluarkan racun-racun psikologis, mungkin juga perubahan self image tadi, yang merasa rendah diri menjadi punya harga diri, yang kehilangan identitas menjadi identitasnya kembali seperti semula, mungkin juga perubahan pandangan tentang orang lain, ya. Mungkin juga perubahan perilaku yang sudah menyimpang misalnya, ya. Dan mungkin dalam hal tertentu bullying juga menyangkut terkait masalah hukum. Apakah bullying tadi misalnya perlu dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk menolong atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Yang lebih di lingkungan tertentu, yang tidak kalah pentingnya juga, misalnya dia harus melapor ke kepala sekolah, berani melapor, misalnya kalau sudah ditolong, dan dia juga mengusulkan untuk menghilangkan kekerasan melalui bullying tadi di lingkungannya masing-masing, sehingga semua orang merasa nyaman sekolah atau bekerja di lingkungan masing-masing. Paling tidak menurut saya ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah stabilisasi, ya. Ketika teman-teman menolong orang yang mengalami grief atau mengalami perundungan, saya kira pertama menciptakan rasa aman. Ini barangkali semacam krisis, krisis pertolongan ketika masa-masa sangat krisis, sangat urgent, sangat emergensi, ya. Tentu pertama-tama menciptakan rasa aman, juga menciptakan hubungan yang kondusif, ya. Dia merasa diterima kalau menceritakan apapun, juga mengemukakan perasaan-perasaan yang negatif. Tetapi pada awalnya ini juga memang kita perlu mengecek apakah ada resiko atau kecenderungan untuk bunuh diri. Kalau memang ada resiko bunuh diri, jangan diberi nasihat, jangan justru dinasihati, tapi kita harus terbuka membicarakan hal itu.
Itu jauh lebih penting jikalau kita hanya mengatakan ya itu nggak bagus lah bunuh diri. Gitu. Ya. Jadi betul-betul kita cek risiko bunuh diri dan kalau memang itu ada tentu membutuhkan pertolongan yang lebih yang lebih dalam lagi. Ya. Tadi sudah saya kemukakan. Yang kedua adalah psychological detoxification. Di beberapa buku yang saya baca, yang disebut juga dengan emotional release, mengeksplorasi semua perasaan-perasaan negatif, dan coba kita bantu orang yang mengalami grief dan perundungan itu mengekspresikan emosinya. Bukan hanya menceritakan emosi negatifnya, tapi juga mengekspresikan. Sebagai contoh, dia tidak cukup hanya mengatakan, oh saya marah waktu itu Pak atau Ibu atau kakak atau adik. Tapi kita bisa bantu, coba kalau kamu waktu itu marah itu ekspresinya gimana? Ekspresikan. Coba peragakan bisa juga ya. Mungkin menggerakkan tangannya, mungkin apa ya, gerakan-gerakan tertentu ya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga kadang-kadang kita perlu menciptakan secret space, ruang sunyi, ruang suci, bukan hanya ruang sunyi. Kadang-kadang kalau kita ada orang yang menceritakan perasaan negatif itu kan kita mau bombardir nasihat. Mungkin juga orang itu perlu diberi waktu untuk tadi istilahnya Mbak Bekti itu doa silentium, silensium. Mungkin diberi waktu untuk merenungkan dengan refleksi dalam deep reflection. Jadi setiap ungkapan itu tidak perlu ditanggapi dengan kata-kata, diberi komentar dan sebagainya. Tapi juga perlu ada ruang sunyi, ruang bahkan saya sebut ruang suci, secret space untuk berproses, untuk eksplorasi diri. Dan kalau sudah memungkinkan, ekspresi diri dengan semua perasaan-perasaan yang dia rasakan. Yang ketiga, identity rebuilding atau recreating, menciptakan reforming. Sesudah sesudah kita eksplorasi dan ekspresi perasaan-perasaan itu, kita sudah beri kesempatan untuk berdiam diri, kita bantu dia untuk menerima diri secara penuh. Tadi saya katakan acceptance. Kadang-kadang secara psikologis mungkin dia juga perlu membayangkan bahwa tadi kan internalisasi tadi, bahwa dia coba dibantu untuk memisahkan diri dari proses terhanyut, ya, seolah-olah dia mengalami ancaman, mengalami yang terus itu perlu di, dilakukan sehingga dia bisa memisahkan diri bahwa masalah yang dialami itu bukan bagian penuh dari dirinya, ya, terutama juga dari pelaku karena dia merasa dihantui oleh pelaku, bahkan tadi saya katakan ketika pelaku tidak hadir. Dan melalui relaksasi misalnya ya, melalui memberi kerangka baru tentang pikirannya, mudah-mudahan dia bisa menemukan identitas pribadinya dan memisahkan diri dari persoalan atau dari pelaku yang selalu menghantuinya. Nah, yang keempat, kalau tidak salah ya, tadi tiga kayaknya, empat, meaning reconstruction. Menemukan makna baru, menemukan harapan baru. Ya, sesudah menerima, dia menemukan makna baru. Apa sih makna dari penderitaan itu? Dari bullying yang dialami, dari grief yang dialami, dari kedukaan yang dialami. Yang terakhir adalah
tahap growth atau pertumbuhan. Dia lebih bisa berfungsi kembali secara penuh, dia berdaya, dia bisa melakukan atau membuat rencana hidup baru, bahkan mungkin juga kalau memungkinkan dia bisa dilibatkan menjadi relawan atau relawati untuk kalau dia dilatih misalnya untuk menolong orang yang mengalami kedukaan, mengalami perundungan. Bukan hanya sekedar testimoni-testimoni, tetapi dia betul-betul memang secara kehadirannya dia bisa hadir, bisa menjadi teman orang-orang yang mengalami grief atau mengalami perundungan atau bullying. Ya, jadi dia sudah berdaya, ya, dia sudah bertumbuh dan berguna. Nah, ini pentingnya juga mungkin kita perlu menciptakan semacam apa ya peer peer group untuk saling tolong menolong misalnya, ya, semacam kelompok-kelompok tumbuh bersama, tetapi bukan hanya dari sisi kegiatan keagamaan, tapi juga dari sisi kesehatan mental atau dari sisi pendampingan dan konseling. Ini yang sudah saya kemukan tadi, mungkin kita perlu melakukan rehabilitasi. Jadi rehabilitasi postvention atau pemulihan, ya, seperti yang sudah saya kemukan tadi, untuk mempertahankan hasil intervensi, tidak kambuh lagi, marahnya sudah bisa ditangani dengan baik misalnya, bunuh dirinya juga sudah bisa ditangani dengan baik, dia tidak ada keinginan lagi untuk melakukan usaha atau upaya bunuh diri. Tadi saya katakan juga bisa terlibat dalam social support group untuk menolong orang lain, ya. Nah, itulah usaha-usaha di 45 dalam proses rehabilitasi atau pemulihan. Dia juga bisa diajak untuk melakukan uh, menciptakan kesadaran di lingkungan masing-masing, betapa pentingnya apa menolong orang yang sedang mengalami grief dan juga yang sedang mengalami perundungan. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu kita masih punya sekitar waktu 20 menit, 25 menit untuk percakapan bersama-sama. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Bekti. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Toto. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Mari silahkan. Mohon Bisa, maaf saya minum kopi. iya, bisa raise hand. Silahkan Bapak Ibu. Atau mau bercerita di lingkungan masing-masing? Adakah perundungan atau grief? Iya, silahkan Pak Efra. Baik, terima kasih Pak Toto untuk materinya. Saya pikir di dalam materi itu cukup lengkap dan sudah dibahas dengan sangat baik ya bagi pengetahuan kami. Uh, Konteks di Jepang, kami memang berhadapan dengan berbagai masalah berkaitan dengan kedukaan, bullying, dan juga keinginan untuk bunuh diri ya. Secara khusus anak-anak di Jepang, anak SD ya, kelas 4 ada jemaat kami punya anak, dia kelas 4 atau 5 gantung diri, Pak. Kelas 4 5 SD ini ya, gantung diri karena sudah dibully sekian lama dan akhirnya orang tuanya juga tidak menanggapi dengan serius ya. Uh, dan juga beberapa ketika dia menghadapi kedukaan, kemudian setelah dalam proses kedukaan itu mengalami kesepian, kehambaran, dan sebagainya. Tetapi ketika dikatakan Anda membutuhkan pertolongan yang lebih serius nih,
mereka seperti menutup diri gitu ya. Seperti ada tembok yang kuat sekali, yang mereka merasa bahwa oh saya mampu kok jalani sendiri gitu ya. Sehingga saya sebagai pendeta dan juga pendamping jemaat itu bukan kesulitan, tapi mendapatkan pelayanannya itu begitu dia sudah dapat titik akhirnya itu, udah benar-benar capek baru datang gitu ya. Aduh Pak, stres gini-gini dan sebagainya. Nah itu, jadi mungkin saling berhubungan. Kedukaan itu kan bukan hanya kematian ya Pak, tapi juga bagaimana dia merasa ditinggalkan, pengalaman traumatik di masa kecil dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan apa ya, memberikan dorongan untuk mereka sadar bahwa bullying itu bukan sesuatu hal yang sepele. Kalau di tempat kami kebetulan anak saya sudah SD ya. Begitu guru itu mendengar ada bullying, maka yang pertama kali disampaikan itu orang tua, dan orang tua diminta untuk proaktif menyampaikan apa yang diceritakan sekecil pun dari anaknya. Ya, karena memang angka bunuh diri kan di Jepang besar ya, tinggi juga ya. Jadi pendampingannya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita mendorong mereka untuk, ayo masalah kamu nih nggak biasa nih, kan? Ayo masuk ke dalam sesi konseling. Karena kan sesi konseling nggak bisa kita lakukan hanya 45 menit gitu ya. Langsung masalahnya selesai. Nah, banyak jemaat merasa gitu tuh. Ya, datang merasa Satu oh, udah kali. selesai. Satu kali gitu ya. Ya, padahal kita nggak bisa semudah itu ya untuk mengangkat masalahnya saja kan butuh beberapa bagian ya. Nah, itu yang mungkin bagaimana ya Pak untuk menolong mereka, dan ketika mereka sudah sampai di titik akhir ya, saya sedang mendampingi satu orang jemaat, dia karena forsir bekerja, akhirnya ada gangguan mental. Ya, tiba-tiba dia dia nggak kenal orang, akhirnya kami rujuk untuk dirawat, dan keluarganya justru bersikeras bahwa itu karena diguna-guna. Jadi antara antara ilmu kedokteran di sini dengan perasaan apa namanya setanik itu beradu gitu ya. Tapi akhirnya kami bersikeras untuk dia dirawat karena memang sudah hilang ingatan dan ngomongnya sudah kemana-mana. Jadi kami rapat dengan bertemu dengan salah satu pemimpin perusahaan. Saya katakan bahwa ini nih akibat daripada perusahaan mengejar keuntungan dengan memforsir tenaga kerja, akhirnya mereka stres sendiri. Bagus-bagus dia nggak bunuh diri kan gitu. Karena dia menekan stres itu sedemikian rupa Ya, sampai betul. akhirnya dia. Ya. Nah itu Pak, bagaimana Pak ya? Saya pikir juga mungkin kita harus terus-menerus memberikan Pak penjelasan Pak ya. Nah, memang mungkin karena kalau orang mengalami persoalan gangguan stres itu kan dianggap apa lebih berat daripada yang dibayangkan ya. Juga di Indonesia eh, istilah saya itu kalau penyakit gangguan stresnya itu sudah stadium 4 baru minta tolong kita. Nah, mungkin barangkali itu juga saya pikir kalau di Jepang sudah lebih maju pendidikannya Pak ya, sehingga orang kalau di Indonesia bisa bisa dipahami, mungkin pergi ke ketua-tua adat dulu atau bahkan juga paranormal itu Pak ya untuk itu. Nah, baru sesudah parah stadium 4 baru datang ke kita. That's normal ya. Dan saya kira betapa pentingnya memberi penjelasan tentang gangguan-gangguan kedukaan tadi tidak apa tidak sederhana yang kita bayangkan ya. Bullying juga itu sepertinya sederhana, tapi kalau itu berlangsung secara terus-menerus dan juga intensif, perundungan itu saya kira bisa menimbulkan persoalan-persoalan. Mungkin sekarang juga bisa membuat flyer misalnya atau lewat medsos bisa menjelaskan itu ya. Nah, yang kita bisa lakukan saya kira meningkatkan kesadaran betapa pentingnya memahami masalah sendiri. Kalau memang sudah sampai titik-titik tertentu dia merasa tidak mampu, barangkali juga pentingnya. Nah, di satu sisi tentu barangkali di komunitas kita, di gereja kita, barangkali kalau perlu juga melatih orang-orang yang mungkin kalau datang, kalau Indonesia itu
Datang ke pendeta kan tabu, Pak. Datang ke kantor gereja pun tabu. Nanti kalau tadi siang kami bicara dengan beberapa pendeta juga gitu. Kalau nanti mau ke gereja pun dianggap nanti punya masalah besar. Masalahnya apa sih? Nah, barangkali juga perlu ada tempat di luar usulan saya tadi siang juga ada rapat. Ya kalau perlu ada tempat barangkali orang yang merasa nyaman datang. Juga mungkin yang menolong bukan hanya pendeta, tapi juga orang-orang muda yang seusia dengan mereka atau orang yang punya pekerjaan yang sama. Dan itu betapa pentingnya juga mungkin melatih warga gereja di di tempat kerja atau di tempat studi menjadi bukan mata-mata dalam arti yang sederhana, Pak ya. Dia harus terbuka untuk melihat lingkungannya siapa kira-kira yang perlu ditolong supaya tidak sampai stadium 4 tadi, Pak. Itu barangkali pandangan umum saya, Pak. Terima kasih, Pak Terima Efra kasih dari Pak Toto. Jepang ya. Terima kasih Pak Efra. Ada lagi Bapak Ibu, mari. Makasih Mbak Bukti. Ya, silakan Bu Riana. Ya, sebenarnya kemarin sudah SIPD sih sama Bapak masalah It's good. bullying. Jadi udah nggak nanya lagi. Jadi sekedar Sharing aja. ya. Jadi ya sekarang saya menangani kasus bullying anak yang memang sepertinya memang dari SD sudah mengalami. Dan sekarang berlanjut lagi di sekolah yang baru ketika dia memulai SMP ya di sekolah SMP yang baru. Dan sempat membuat anak ini memang betul-betul sampai nggak sekolah kemarin sebelum saya ke Jogja. Dia mengaku nggak sekolah 3 hari dan eh, itu terjadi bully yang dialami itu teman sebangkunya. Ya dan kemarin Pak Toto bilang memberikan masukan memang harus dipisahkan dulu untuk sementara waktu dan memang gurunya sudah memisahkan tapi memang masih satu kelas jadi akan bertemu terus dengan yang bully dia sih Pak. Jadi kemarin Pak Toto sudah banyak memberikan masukan step-step apa yang mesti dilakukan ya bagaimana melakukannya. Dan yang paling ini Pak ya, kemarin itu bagaimana kita mengajak mengekspresikan dan itu saya belum lakukan sih waktu pertemuan pertama ketika dia marah atau bagaimana. Dan kemarin Pak Toto juga mengatakan kayak ketika orang mengatakan nggak apa-apa, ya itu sebenarnya ada apa-apa. Jadi itu yang harus perlu digali dari anak yang sementara mengalami perundungan ini, bullying ini. Ya, itu sih mau berbagi sementara di ini sih belajar dari bagaimana menangani kasus bully ini. Tapi artinya dia sekarang sudah bersedia sekolah lagi. Iya, Pak. Oh ya, oke. Iya, Mungkin karena juga memang orang tua harus bersedia menerima apa ya benar. perasaan-perasaan, apa mungkin Mhm. juga harapan-harapan yang terlalu tinggi. Dia Ya, harus benar kuat, sekali. mungkin itu juga dikurangi. Artinya Iya, sejawat Riana juga perlu bicara apa, membuat siapa ya, melatih, menyadarkan betapa itu iya, apa jeleknya dampak dari bullying kalau orang tua justru juga tidak memberi apa ya waktu untuk anaknya bercerita, saya kira. mhm. Ya. Dan tadi ada memang yang ini Pak ya, tadi dari penjelasan Bapak, kalau nggak ya apa yang bisa terjadi itu kalau nggak bunuh diri mungkin dia akan membunuh orang lain. Dan itu yang saya takutkan sih Pak tadi yang Bapak jelaskan itu memang ketika ini anak kan memang seperti mamanya bilang kayak perfectionist kind of perfectionist kayak gitu. Ha. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu dan dia tidak bisa mengerjakannya dia ini memukul-mukul mamanya. Oh ya, oke. Ya, takutnya kayak gitu sih Pak yang tadi Bapak jelaskan. Ya, oke. Hmm. Jadi saya nggak perlu kasih komentar ya. Iya, kemarin sudah banyak sih Pak. Oke, ya. Thank you Pak. You welcome. Mari Bapak Ibu yang lain. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Selamat Mbak. malam. Saya Sifra, saya adiknya Mbak Lina.
Jadi kebetulan di sini itu saya sebagai guru di salah satu SD swasta itu jadi dia itu perempuan, sebut saja namanya samarannya Putri. Dia itu SD-nya itu bukan di daerah sini, tapi pindahan dari Gunung Kidul TK-nya. Mohon maaf, TK-nya itu di Gunung Kidul, terus SD-nya itu kelas Suara satu Mbak itu pindah di terputus-putus, Mbak. Mungkin sini sinyal di ya. daerah. Nah, waktu itu saya yang Sinyal mungkin, Mbak, putus-putus. oh, nggak usah open cam, nggak usah open cam. Oke. Ya. Jadi waktu kelas satu itu saya yang memegang kelasnya itu anak itu masih kondusif bersama teman-temannya. Dia masih bisa bermain, terus belajar bersama, pokoknya masih bisa bersama-sama. Tetapi saat di kelas 2 itu teman-temannya itu sama dia itu malah seperti perundingan. Misalnya kayak di kelas, kalau saya perhatikan dari luar kelas itu, misal di kelas itu mereka belajar bersama itu si Putri yang tadi itu didiamkan sama teman-temannya, terus kadang dipojokkan, terus misal ada selalu di apa ya dilaporkan sama gurunya tuh dia, padahal tidak semua itu salahnya dia gitu. Nah, saya tuh peran saya menjadi guru itu saya sudah berusaha selalu menengahi, menengahi maksudnya ya memberikan masukan, memberikan pengertian kepada teman-temannya bahwa itu adalah hal yang tidak baik dan saya juga memberikan kekuatan kepada si Putri untuk menguatkan mentalnya, menguatkan dia agar dia dapat selalu sabar menghadapi teman-temannya dan untuk teman-temannya yang selalu bullying itu tuh sudah saya selalu atau bahkan sering untuk memberikan peringatan atau teguran. Tetapi ya karena namanya anak-anak masih kelas 2, itu mereka juga seringkali masih melakukan hal tersebut. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan memberikan masukan dan saran. Terima kasih. Oke, ada yang punya pengalaman? Mungkin pertanyaan ini bisa ditanyakan juga ke Kak Relin minggu depan karena dia akan khusus bicara mengenai bullying kepada anak-anak sekolah ya, Mbak Sifra tadi. Oh iya, baik Pak, baik. Oke. Terima kasih Tapi informasinya Pak. saya kira justru apakah orang tua juga berada di sekitar itu, Mbak? Artinya tinggal di tempat yang sama dengan anaknya atau Em, dia? Ya, orang tua juga sama tinggal di tempat anaknya Pak, Ya, sama saya kira satu juga lingkungan. betapa pentingnya menolong orang tua, apa ya, memberi kesempatan kepada anak tadi untuk menceritakan perasaan-perasaannya. Yang kedua juga guru tidak cukup hanya memberi kamu harus sabar, tapi juga bersedia mendengarkan apa ya cerita perasaan dia, apa dia sedih, apa dia marah dan sebagainya. Nah, saya kurang tahu, mungkin ada latihan-latihan untuk ini, Mbak ya, bukan tidak cukup memberi nasihat pada teman-temannya, tapi juga mungkin berlatih perilaku yang baik ya untuk itu. Ada intervensi-intervensi perubahan perilaku untuk teman-teman sekitarnya tadi, meskipun itu rupanya agak sulit ya. Misalnya dari kata-kata apa kemudian harus diubah yang lebih positif. Dari mungkin tadi sikap mendiamkan, mungkin harus lebih sikap penyapa. Saya kira bisa dilatih itu, Mbak. Ini tanggapan saya Iya, sementara. Iya, oh, iya baik Pak. ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Ya. Begitu, Mbak Bekti. Ya, saya menambahkan sedikit, Mbak Sipra. Rencananya Seknas Akpin akan mengadakan seminar onsite di Kulon Progo tanggal 6 Desember terkait dengan bullying dan nanti juga ada sesi konseling gratis. Kami mengundang Mbak Sifra juga untuk hadir. Mungkin bisa hadir pada hari Sabtu tanggal 6 Desember. Informasi dari
Seknas Akvin tambahan. Ya. Oh iya, terima kasih ya Mbak Bekti atas informasinya. Sama-sama. Baik, 25 apakah pendaftar pertama gratis. Betul. 25 pendaftar pertama gratis. Oke Pak, siap. Terima kasih Mbak. Yo, sama-sama. Baik, ada tambahan tanggapan atau pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Untuk sharing, Atau sharing boleh? mungkin Jika sharing dari tidak, Siantar, dari Siantar, siapa Pak? Ibu Agnes. Oh ya, masih ada Ibu Agnes. Ya, Mari Ibu masih ada. Agnes. Siapa tahu Ya, masalah. selamat malam. Maaf, saya off cam, Pak Totok dan rekan-rekan. Saya bersyukur sekali atas pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Pak Totok. Ini perdana saya mengikuti seminar tentang bunuh diri. Walaupun dalam beberapa kasus kedukaan, saya sering mendampingi orang-orang yang sedang berduka. Kalau reaksi emosi, respon terhadap kedukaan itu tidak jauh berbeda ya Pak dengan bunuh diri. Hanya saya ketika melayani di Jakarta beberapa bulan yang lalu, saya mendengar dari teman-teman saya bahwa di daerah Siantar, Simalungun ini ada beberapa kasus bunuh diri yang semakin meningkat begitu Pak. Saya juga kurang paham apa yang menjadi penyebabnya, tapi dari keterangan Bapak tadi, mungkin itu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya bunuh diri ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kalau di Simalungun ini, menurut informasi dari teman-teman pelayanan pendeta, yang menjadi korban bunuh diri itu kebanyakan anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda dan orang tua paruh baya, yang artinya orang tua paruh baya itu sekitar usia 40 ke 50 tahun, di mana mereka masih harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, lalu kemudian mereka juga harus bekerja dan lain segala macam gitu. Apakah bagaimana dengan kasus bunuh diri yang mungkin Pak Toto lebih banyak ya berjumpa dengan kasus-kasus bunuh diri? Apakah memang itu dominan anak muda atau rentan usianya lebih banyak di mana Pak kalau kasus bunuh diri ini? Terima kasih Pak. Kalau bisa saya langsung jawab, Mbak. Ya, silakan Pak. Oke. Untuk usia yang 40, 50-an, nah tentu itu barangkali juga perlu dikaitkan dengan midlife crisis ya. Nah, ketika dia mengalami krisis tengah baya itu, misalnya usia 40, mungkin juga banyak faktor yang mereka alami dari sisi ekonomi, mungkin juga dari sisi tekanan-tekanan yang lain. Saya pikir perlu dilihat secara lebih utuh Ibu Agnes ya dari Siantar. Dan kemungkinan besar itu berkaitan juga dengan eh, apa ya, dengan midlife crisis. Midlife crisis itu misalnya dia punya harapan-harapan yang dulu pikir usia 40, 50 sudah tercapai, ternyata tidak, kan gitu. Kalau di Jawa itu dikaitkan misalnya sekarang yang terjadi karena mereka misalnya terlilit hutang pinjol. Itu bisa terjadi. Ya. Nah, apakah juga di sana ada lilitan-lilitan ekonomi yang mereka tidak bisa mengatasinya? Saya kira itu bisa dikaitkan dengan midlife crisis ya. Kemudian kalau di antara pemuda, sekarang ini kan banyak pemuda yang mengalami, sepertinya kita ini tidak mengalami loneliness. Tapi karena tekanan-tekanan situasi di rumah, di sekolah, dan juga mungkin perhatian orang tua yang kurang didengarkan, kurang mendapat sentuhan pribadi. Nah,
ternyata juga di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia itu apa ya, teman-teman berusia sekitar 13 sampai 16 sampai 18 sampai 19 itu memang risiko sekarang ini ya Ibu Agnes, risiko kecenderungan bunuh dirinya tinggi. Tadi antara lain mungkin bisa juga karena kedukaan, bisa juga karena protes. Protes itu artinya dia minta sesuatu kepada orang tuanya yang tidak bisa segera dipenuhi, bisa juga menjadi protes ya. Iya. Tapi untuk anak-anak semacam itu jarang yang sungguh-sungguh ingin bunuh diri. Biasanya bunuh diri itu mengekspresikan kemarahannya atau minta perhatian dan barangkali itu perlu dilihat secara lebih apa ya, lebih lebih utuh dari sisi fisiknya, dari sisi mentalnya, dari sisi sosialnya, juga dari sisi spiritualnya. Tetapi juga jangan kita lupakan bahwa anak-anak remaja itu kan mengalami krisis apa teenage krisis identitas pribadi dalam proses perkembangannya. Nah, kalau dia dalam proses itu tidak didampingi tidak didampingi dengan baik dan juga resiliensinya rendah, coping skillnya rendah, biasanya ada kemungkinan ketika mengalami loneliness tadi itu cenderung untuk ada risiko bunuh diri. Dan loneliness di era digital ini kan semacam pandemi. Pandemi loneliness itu menyapu ke seluruh dunia dan kita lupa bahwa itu adalah pandemi. Itu cerita dari sisi teori. Begitu Ibu Agnes. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Agnes. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi, kita cukupkan seminar pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih atas Ibu Ripka kehadirannya. dari Depok, ya. Terima kasih Terima Pak kasih. Toto. Terima kasih Sama-sama. Pak Toto, Mbak Bekti dan semua. Tuhan Untuk berkati. semua, Ya, terima kasih. berkati Pak. Baik dari yang Mari. jauh maupun dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Shalom. Terima Salam. kasih Pak Toto, Mbak Bekti. Ya. Bye-bye.